Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zahro dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Prodi saya yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih dapat dipahami melalui beberapa periode. Masa Rasulullah adalah periode di mana hukum Islam diturunkan langsung melalui wahyu dan dipraktikkan secara langsung di bawah bimbingan Nabi Muhammad. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, pengambilan keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat Nabi. Meskipun tidak ada kodifikasi resmi dari usul fikih, prinsip-prinsip dasar hukum Islam mulai dikembangkan dan diterapkan. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu sejarah prakodifikasi usul fikih. Untuk sejarah prakodifikasi usul fikih muncul sebagai disiplin ilmu pada abad kedua Hijriah karena pada abad pertama kebutuhan akan formulasi dan pembukuan belum terasa penting. Para tokoh seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam Malik, dan Imam Al-Syafi'i diklaim sebagai tokoh-tokoh awal yang berperan dalam pengembangan dan pembukuan ilmu usul fikih, dengan Imam Syafi'i yang dikatakan sebagai orang pertama yang membukukannya secara terpisah dalam karya monumentalnya. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi usul fikih. Sejarah kodifikasi usul fikih melibatkan kontribusi besar dari sejumlah ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan terutama Imam Syafi'i. Masing-masing ulama ini memiliki pendekatan dan metodologi tersendiri dalam istinbat hukum, yang kemudian menjadi dasar bagi mazhab-mazhab fikih yang mereka pimpin. Imam Syafi'i diakui sebagai bapak usul fikih karena merumuskan teori istinbat hukum secara sistematis dalam karyanya yaitu Al-Risalah, yang menjadi rujukan utama bagi para mujtahid setelahnya. Kontribusi Imam Asy-Syafi'i ini kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya dan ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Daud Ibnu Sulaiman Az-Zahiri, dan Ibnu Hazm. Seiring berjalannya waktu, muncul pula sejumlah kitab usul fikih dari berbagai tokoh ulama yang turut mengembangkan dan melengkapi kerangka dasar yang telah diletakkan sebelumnya. Nah, terakhir yaitu sejarah pasca kodifikasi usul fikih. Sejarah pasca kodifikasi usul fikih dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pertama tahap awal pada abad ketiga Hijriah, kedua tahap perkembangan pada abad keempat Hijriah, dan ketiga tahap penyempurnaan pada abad ke-5 dan 6 Hijriah. Pada tahap awal terjadi kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang mendorong pengembangan bidang fikih dan disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i menjadi karya monumental dalam usul fikih pada masa ini. Pada tahap perkembangan, bidang pemikiran fikih Islam memperoleh karakteristik tersendiri dalam sejarah tasyri' Islam dengan pemikiran liberal berbasis ijtihad mutlak yang berhenti. Munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas secara utuh menandai perkembangan ini. Nah, tahap terakhir yaitu pada tahap penyempurnaan, terjadi penulisan usul fikih terpesat dengan munculnya kitab-kitab standar yang menjadi rujukan dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Dalam tahap ini, peradaban Islam tak lagi hanya berpusat di Baghdad, tetapi juga di kota-kota lain seperti Kairo, Bukhara, Ghazna, dan Markusi yang membawa dampak pada perkembangan ilmu usul fikih. Para ulama pada masa ini memberikan perhatian khusus dalam mendalami ilmu usul fikih, yang kemudian menjadi sumber pemikiran yang penting bagi generasi Islam pada masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.